Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ibu bapak jamaah Majelis Taklim Masjid Babus Salam yang dirahmati oleh Allah, yang pertama kali saya sampaikan mohon maaf karena Selasa malam Rabu tanggal berapa kemarin itu saya tidak bisa hadir karena ada acara di masjid sendiri. Jadi kebetulan tidak salah waktu itu malam tahun baru Hijriah. Kami di sana juga membuat acara baca doa akhir tahun, terus awal tahun, terus sholat tasbih, istighosa sampai isya. Setelah itu makan sate bareng-bareng. Alhamdulillah, hampir sampai 400 orang zaman. Ngerti nyembelih wedhus. Terus saya kan ingat wasiat Bapak dulu kan begini. Dulu pernah saya itu disuruh ngimami tarawih di Masjid Ampel. Akhirnya hubungi. Terus di desa sendiri kan saya juga direwok oleh tamu-tamu untuk isi pengajian. Terus saya tinggal. Saya seorang bapak itu dewe awak itu kok ngotot-ngotot nang ngampe. Nikmati itu apa sing mikul iku wong ngampe. Jalur apa itu? Nggih padha nang ngotot-ngototan bagus salam itu. Ngisore ade ngomong. Paling sempet kok wong piro ngono ae lah. Perwadikan. Sing mikul kuwi lha kok ngabarak bir. Akhirnya kula mboten wani ninggal barabir karena ada kegiatan. Akhirnya mundur kok terus kurang diutang dari malam kemis ya tetap teko. Para bapak, para ibu, kula tak maos ayat surat Al-Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tadi pas imam maghrib saya baca wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, kalian semua harus bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Biasanya kiai Jawa maknane wal tanzur lan becik niti-niti angen-angen opo sapa nafsun awak-awakan making barang making perbuatan
qaddamat kang wis ngelakoni sapa nafsu lihodin untuk besok. Hendaknya setiap jiwa itu berarti individu masing-masing. Kula nggih angen-angen, jenengan nggih angen-angen piyambak-piyambak. Hendaknya setiap jiwa itu selalu mempunyai perasaan muhasabah, niti-niti awake, menghitung amal yang sudah dilakukan lihodin untuk hari besok. Ini sudah jeruk nih Pak. Ya sekali-sekali ya jeruk ini. Lah awak kita ini nggih kudu nggih saben dina niku tiap hari itu nggih angen-angen, terutama waktu jenenge film mau tidur. Iya. Sing umurku wis sampe ngene umur berapa? Lho nang lho wis. Nang 7 bojone akeh iki. Omong oleh sing bojone akeh. Populer nggih. Kadang turun lepas. Aku iki suwe ta yo. Apa meneh nek wis akeh duwe loro-loro nang katisen barang wis pikiran wis karo iki layanan. Lah angen-angen ngoten iku manfaat. Kali niti-niti apa sing wis dilakoni lihodin untuk hari besok yaumil kiamah. Nah, ayat ini juga pengertiannya nggih sangat fleksibel. Umpama secara ekonomi tahun kebelakang kemarin ekonomi saya seperti apa, ke depan saya rancang semacam apa. Jadi mananya juga bisa seperti itu. Nah, ini urusan akhirat di kados wae. Nah, makna dari hijrah tahun baru, memperingati tahun baru itu intinya di itu. Intinya di ini. Apa sing wis kita lakoni, apa yang sudah kita lakukan itu sudahkah mencukupi bila kita ini sawaya-waya terus dipanggil dening Gusti Bojo jamaah wingi terus sing mojo terbiku terus jenenge budal. Ngoten nggih. Tapi Husnul Khotimah piyambake alhamdulillah ngoten nggih. Ngoten catatan akhire ajenge budal jamaah salat. Nah kita niku ikhtiar butuh usaha seperti itu. Mulane ayat selanjutnya wala takunu kalladzina nasullaha. Kamu jangan menjadi orang yang melupakan Allah. Nek kalau hidupmu itu melupakan Allah, fa'ansahum anfusahum. Allah akan melupakan terhadap dirimu sendiri. Nek awak kita kalau kita itu lupa kepada Allah, diri kita itu lupa terhadap diri kita sendiri, kanggo opo itu lho, lali, lupa. Itu makna dari hijrah itu seperti itu. Makanya memaknai tahun baru secara otomatis tidak lupa dari bagaimana apa yang dilakukan atau yang menimpa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hijrah ini makanya Sayyidina Umar itu yang mencetuskan tahun baru Hijriah itu kan beliau sebagai tanda penonggal pemacu agar kita itu punya makna dalam hidup, dalam gerakan itu punya makna yang positif. Ibu bapak rahimakumullah, Jeng Nabi hijrah itu di tahun berapa kenabian? Sekitar hijrah pertama itu Ibro Habsi, terus Ibro Habsiyah itu sampai 2 kali. Lah
hijrah yang ke Madinah itu memang didasari, dan Mekah Kanjeng Nabi itu sekali susah. Banyak sahabat-sahabat yang lemah-lemah itu disiksa oleh kufar musyrikin Mekah. Sampai wonten sing disiksa niku nggih disudet, kemaluan itu sampai mati barang. Ana Bilal niku sing sampai di apa berki waktu sing ngucapno ahad 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 ahad. Kemudian akhirnya ada perintah untuk hijrah. Pindahnya Kanjeng Nabi itu nggih masyaallah melalui nggih perjuangan. Nek karepe wong Quraisy itu nggih ya dipateni Kanjeng Nabi itu, sehingga ketika kaum musyrikin disuruh kaum musyrik yang aman disuruh berangkat dulu. Kanjeng Nabi yang berangkat. Semayang kali Abu Bakar janjian ku bareng budale bareng aku baik. Kemudian karena turun kabar itu, kufar Mekah itu mengutus pemuda-pemuda semuanya untuk mengepung, memboikot rumah Kanjeng Nabi. Sebetulnya tidak ada jengkal sama sekali untuk keluar Kanjeng Nabi itu. Jadi rumah beliau itu sudah dikelilingi pemuda Quraisy, tokoh-tokoh pendekar-pendekar Quraisy itu. Sebetulnya kok sempat tulis kayak sombong. Tapi memang kehendak Allah itu kan masya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak apapun mesti tersingkirkan, kalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika pada malam hari, tapi sebetulnya kan Nabi sudah menyusun membawa penunjuk jalan untuk ke Madinah itu. Nah, janjiannya di Gua Sur. Nanti kalau 3 hari saya jemput aku di Gua Sur itu. Mungkin yang umroh bisa apabila selesai. Ya, kalau haji mungkin sempat, kalau umroh kalau habis waktu 1 harian. Ya. Nah, makanya yang haji yang waktunya lama yang biasanya bisa waktu di sana. Ibu bapak rahimakumullah, ketika rumah Kanjeng Nabi ini dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy waktu malam hari, atas izin Allah beliau pun keluar. Nah, yang disuruh untuk menempati tidur itu adalah keponakan beliau yang Ali bin Abi Thalib. Pemuda akhirnya kecelitnya situ. Akhirnya Kanjeng Nabi keluar. Wakilah yang diwaca itu surat Yasin itu. Jadi surat Yasin itu apa nih? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Iku ayat dawasi tidak maling itu akeh to sing duwe. Nek carane kaya kok yo gak tak sudut. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Nek cukup pasir disiramno ngene wis. Lho wong sakmono kok turu kabeh. Jadi ketiduran semuanya. Kanjeng Nabi sudah lewat, mereka baru bangun. Ente oh si turu. Kan ngerti yang tidur itu adalah Ali bin Abi Thalib. Bin Abi Medal keluar disusul Abu Bakar, terus menuju Gua Sur. Nginap di situ. Ketika pagi baru tahu bahwa yang tidur itu adalah Sayyidina Ali. Kita kaget tuh. Engkau Ali Muhammad kemana? Selalu wes langsung. Secara dewasa semua Ali dari nguber Kanjeng Nabi. Nah, ketika di Gua Sur itu, sebetulnya kaum Quraisy itu sudah menuju ke sana, tapi hanya di pintunya saja. Makanya di surat Taubah itu ada ayat ini. Illa tansuru faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Di situ ada idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ayat ini menerangkan tentang posisi Kanjeng Nabi dan Abu Bakar di Gua Sur. Jadi di dalam sing buru sing ngejar Kanjeng Nabi itu kudanya sudah di luar. Tapi mereka itu perasaannya hanya tolak-tolak dilihat dengan ada logika yang Allah yang membuat yang memang nutupi. Jadi itu kan ada sarang laba-laba. Jadi setelah Kanjeng Nabi dan Abu Bakar masuk, Allah itu perintah terhadap laba-laba itu membuat sarang. Jadi mulut gua itu akhirnya kerja laba-laba cerai-cerai buntu rumah laba-laba. Mereka hanya berlogika, loh kalau Muhammad dan Abu Bakar masuk ke gua ini, mesti sarang laba-laba itu terputus-putus bekas dari Muhammad dan Nabi masuk. Tapi kan masih utuh, sehingga mereka ngaceng-ngaceng utuh langsung bablas. Mereka Abu Bakar itu terus gemetar nih. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi pesan nangone Abu Bakar idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi nalika Kanjeng Nabi dawuh nang kancane sahabate yaitu Abu Bakar la tahzan innallaha ma'ana. Ojo susah satemene Gusti Allah itu menyertai awak itu. Nah, ini pelajaran urip ora usah susah. Apa maksudnya? Bahwa Allah itu akan menyertai kita. Waladina jahadu fina nahdiyannahum subulana. Urip itu gak usah susah. Nek memang sungguh-sungguh jihad tenanan, Allah yang akan menunjukkan jalannya. Ayat mana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah itu akan selalu menyertai orang yang berbuat baik selama kita itu melakukan kebaikan. Sing ngrewangi awak kita itu yaitu Gusti Allah. Makanya dalam posisi wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum. Kamu jangan melupakan Allah. Kalau kamu melupakan Allah, maka Allah akan melupakan dirimu. Ngurusi awak itu gak iso. Ngurusi awak diri itu gak iso. Nah, makanya dari situ peringatan hijrah itu maknanya kan pindah. Hijrah itu maknanya pindah. Ini pindah tempat ya monggo, artinya di situ dengan mendapatkan sebuah kerupukan, angel pindah tempat ya monggo. Yang paling untuk saat ini ya pindah perbuatan yang asalnya kurang baik menjadi tambah baik dan lebih baik lagi. Kenapa? Karena sebetulnya waktu itu tadi terbagi menjadi 3 hari itu ya hari kemarin, hari sekarang dan hari besok. Nah, hari kemarin kan sudah agak keapiani alhamdulillah. Kalau banyak khilafnya dengan muhasabah tadi ya berarti harus memperbanyak istighfar. Ya Allah, hari ini saya tidak punya kemanfaatan apa-apa, udah hukum turun dong, ya jaga istighfar pun. Nah, sing hari sekarang, ya ayo ikhtiar bareng-bareng nambah-nambah sangu untuk madhep Gusti Allah. Sing hari besok, kamu perlu lagi kan?
hari besok itu tidak tahu kita itu mau dikemanakan oleh Allah itu tidak tahu. Umpama dicilik nonanya ya umpama jam tadi ya sudah lewat, jam sudah kita nikmati di sana, jam nanti kita tuh juga tahu. Napas aja udah ngerti, napas yang sudah kita lepas, napas yang sedang kita nikmati, atau napas yang mau kita hirup, adakah itu kita masih menjumpai. Sehingga ibarat hidup seakan-akan di ujung telur di ujung tanduk gitu. Posisi hidup kita itu sebetulnya seperti itu. Makanya rugi sekali kalau orang itu tidak bisa memanfaatkan waktu. Sehingga dalam surat Al-Asr Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya innal insan, al-alnya itu nih kaidah bahasa Arab lil istighraq, sesungguhnya semua manusia lafi khusrin, itu ada takkid lagi. Jadi terjemahnya begini, sesungguhnya semua manusia sungguh, ditambah sungguh lagi, sungguh dalam kerugian. Ya semuanya manusia, semua manusia. Cuman Allah membuat pengecualian di belakangnya itu. Jadi illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya semua manusia sungguh dalam kerugian, illa kecuali orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita semuanya beriman. Wa amilus sholihat, dan melakukan amal soleh. Kita masih melakukan amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, saling berwasiat kebenaran, kita lakukan itu. Wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Berarti kita di luar rugi tadi, kita golongan yang illa tadi, karena kita itu ada ikhtiar untuk sebuah kebaikan itu dalam sehari. Ada ungkapan pepatah juga mengatakan bahwa hidup itu kan antara azan dan sholat. Parah mana mari azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus itu waktu itu ternyata tak baca. Ini falsafah ini, aku tuh nyopir terus buri di trek dulu Pak. Aku mau hidup itu antara azan dan sholat. Mikir di sore orang tulisannya ciri, lahir diazankan, mati disolatkan. Berarti ya suwe dedek ya. Jadi pinter deh sopir trek dulu. Jadi hidup itu antara azan dan gede Pak, azan dan sholat. Masa cek para derek aku di sore cilik, lahir diazankan, mati disolatkan. Aku saya kecil, berarti saya mati saya kasih Tapi antara azan dan sholat itu ada apa? Koma. Lagi, koma itu kan ikoma, akoma yukimu ikomatan. Ikoma itu maksudnya kan menegakkan. Nah, berarti yang mau berikhtiar melakukan kebaikan, nah itu yang harus kita lakukan. Falsafahnya kan seperti itu. Ibu bapak rahimakumullah. Oleh karena itu sekali lagi, bagaimana hijrah ini kita ikhtiarkan, kita usahakan menambah kebaikan sebanyak-banyaknya. Qoma yuqimu iqamatan. Muka-muka semuanya bisa diberi kekuatan oleh Allah untuk mengisi kehidupan ini dengan kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, yang tak kalah pentingnya, karena posisi saat ini kita itu di tanggal besok itu nggak salah Tasu'a ya sudah ya. Besok Tasu'a, terus ada Asyura. Asyura itu Bapak Ibu
merupakan hari yang mulia. Beberapa keterangan hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa ibadah yang perlu kita lakukan di Asyura itu? Sebagai riwayat hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, Nabi itu hijrah ke Madinah. Akhirnya di Madinah itu menemukan orang-orang Yahudi semuanya berpuasa di hari Asyura. Tapi ketika di Mekah itu juga menemukan bahwa orang-orang Mekah itu juga puasa di hari Asyura itu. Tapi kan di Nabi tapi kamu Arab yang Rasulullah enggak ya. Nah, tapi di Madinah menemukan lagi orang-orang Yahudi pada puasa Asyura. Akhirnya Kanjeng Nabi takon, awakmu itu kok puasa? Kenapa kok puasa? Faqalu, mereka orang Yahudi menjawab, inna hadzal yauma adharahullahu fihi Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'aun. Hari ini Muhammad adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kaum Fir'aun, dari Fir'aun dan bala tentaranya. Fanahnu nasumuhu taqdiman lahu. Maka kami mempuasainya mensyukuri atas nikmat tersebut. Jadi makanya mensyukuri sebuah keberhasilan itu diantaranya juga bisa dengan puasa. Nah, dengan peristiwa itu akhirnya Rasulullah bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum bi saumihi. Saya lebih berhak daripada Musa untuk puasa itu. Artinya bahwa akhirnya Kanjeng Nabi melakukan puasa Asyura. Lah kemudian setelah puasa orang-orang ditakon maneh. Nah, Nabi posone kok awak dhewe kok padha karo riyayane wong Yahudi ngono. Akhire nek pengen beda tambah ana poso sing jenenge Tasu'a. Nah, tapi Kanjeng Nabi belum pernah melakukan puasa Tasu'a. Jadi umpama kok setelah besok setelah puasa itu terus orang-orang berproses, berarti tahun meneh tambahi poso Tasu'a. Tapi di tengah itu kakek Kanjeng Nabi wafat. Makanya sunnah puasa Tasu'a itu dinamakan sunnah hamiyah gitu. Ketika Kanjeng Nabi dua ini cita-cita pengen puasa tapi belum pernah melakukan puasa tersebut. Ini urusan ganjarannya enggak Suila ansia biyaumi Asyura. Nabi pernah ditanya fadilai keuntungannya puasa Asyura. Faqala yukaffiru sanatal madiyah, bisa melebur dosa-dosa kecil 1 tahun yang sudah lewat. Lebih enak itu jadi umat Kanjeng Nabi yang amal ditinggal-tinggal lipat gandakan. Makanya umat Kanjeng Nabi itu mlebu swarga kabeh. Ki ate mlebu neraka kebangetan. Nah rumusnya manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Yang melakukan kebaikan 1 dicatat 10. Wa manja abis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Nek melakukan keburukan 1 dicatat 1, kebaikan 1 dicatat 10, kejelekan 1 dicatat 1. Kan sing susuk somo. Loh, nek ditu nglakoni apik 1 oleh 10, dilarang ya semuanya ya apik ya elek, nglakoni elek dicatat 1. Nah, digabung 10 coba 1 kali 9. Nah, kok sing mlebu neraka? Lah kebangetan berarti kakian eleke nemen. Ya makanya umat Kanjeng Nabi itu insyaallah mlebu swarga kabeh. Karena memang ada keistimewaan semacam itu.
Sehingga Nabi Musa sendiri pernah minta kepada Allah, ya Allah, saya itu di kitab Taurat menemukan sebuah catatan, ada umat yang kalau melakukan kebaikan 1 dicatat 10, kalau melakukan kejelekan 1 dicatat 1. Faj'alhum ummati, itu jadikan sebagai umatku. Jadi Allah, orang Musa, ummatu Muhammadin sataji'u akhir zamanin, iku kanggo umat Muhammad sing bakal teko akhir zaman. Kan begitu. Nah, di samping puasa, mari diimbangi dengan banyak sedekah, terutama santunan terhadap yatim dan duafa. Karena apa? Kan ternyata telah sejarah Asyura itu, hari Asyura, 10 Asyura itu beberapa sejarah, termasuk selamatnya Nabi Ibrahim saka napa diobong Namrud. Iku ya Asyura. Wiritane napa Ibrahim? Nang hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil iku para bapak para ibu. Nek diceplok nang ati masyaallah kabeh kuwi ono apa jajaran mana nih? Hasbunallah sing nyukupi awak kita niku Gusti Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, sak bagus-bagus zat sing dipasrahi iku ya Gusti Allah. Makanya nalika perang Uhud, perang Uhud itu kaum muslimin itu 10.000 Buddha pimpin Kanjeng Nabi, sing 300 mulai dipimpin Abdullah bin Ubay munafik. Sing 700 niki waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Asale jadi menang. Tapi karena apa? Pasukan rumah pemanah niki tergoda turun itu akhirnya jadi kalah. Jadi tongkat komandone Kanjeng Nabi tidak diatasi. Lah, makanya wiritane Nabi Ibrahim Nabi selamat ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ono sejarah maneh nggih. Nabi Nuh nalika banjir terus praune mendarat. Pas mendarat niku nggih hasbunallah wa ni'mal wakil. Iki enten surat juz 18 niku wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Niku dungane Nabi Nuh nalika praune mendarat nanggone bukit hutan niku. Jadi niku dungane wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Makane nggone omah niku dungane niku. Jenengan umpama waktu pas griya atau bangun griya terus kelebone griya anyar niku dungane niku Rabbi anzilni munzalan mubarakan, ya Allah Gusti Rabbi pangeran kula anzilni mungkin jenengan manggonaken ing kula munzalan ing panggonan mubarakan kan dibarokahi. Niku dungane jenengan waca ping pira terserah jenengan. Kula biasa kula atane dhisik. Tapi yo kabar wong-wong dirono bid'ah. Ijazah iki kula ngoten, saya kamare kula lebone, terus kula andani kula komati. Ping 4 pojok rono, pojok rono, pojok rono, pojok rono. Mantune ten dipacana Rabbi anjilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Jenengan saged lampahi piyambak. Boleh nyelok aku kabeh nyakoni bola. Nah, maksudnya bensinnya ya gak apa-apa sih. Jadi sing kula ngoten sing loman menjadikan wis loman kabeh. Pengajiane wis masuk. Kula dapat info oleh piro maksudnya. Jadi saya keterima alhamdulillah. Ini napa Pak? Berarti pengajian iki sing nalika Nabi Ibrahim sebenarnya memperlomakan itu mlebu kabeh. Nah, ya wis berarti nggih pun. Lah dana kados ngoten niku nggih
Kangge operasional nggih monggo, tapi ya gak kakek ngono wae. Ojo sampai operasional terus yang 25 juta, nah santunannya 10 juta ya bener ya. Ya gimana acara ini bisa kompak, gitu kan? Aku sing santunannya gitu, itu sih aku. Tapi santunan kadang modal sih modelnya Pak. Jadi dikumpulno sing keterima terus ono dibidik wong siji, dikumpul modal terus ono sing ngono model. Terus akhirnya itu terangkat ekonomi wonten sing tapi terserah jenengan. Sing penting itu ngekek no sedekah. Karena sedekah itu dawuh Kanjeng Nabi tadfaul bala. Kula gak ada cerita fakta kanggo wong iki urip. Wonten apa jenenge Pak Kaji Bujeni Haji Zubairi piyambake iku wis lara ndek ambil awake kali sak balung Pak kula nyambangi niku nangis ya Allah ji anakku kaya ngene iki kaya apa omah gak iso menjero terus ngarep sampeyan kepinginan sampeyan kaya apa kula ngoten ana siji sing aku kepinginan sing durung katurut iku apa aku biyen sakwise nyambet biyen ku dodolan ayam potong isuk dianu terus berdalam pasar. Aku bisa tuku tanah iku karepku ngono dadi tak dol. Terus tanah itu tak paruh, sing separuh iku tak kekno anakku jadi bagi, sing separuh iki tak kekno wis tak sedekahno kanggo. Ya wis iku anake kula kumpul dolan bapak kula pesan ngene. Akhirnya tanganku diterus biasa Pak Cito itu pas buatan salah itu kisaran 400 pinten petang atus 20 ini mau petang atus 50 atau dibagi loro sing 200 selawe itu dikekno anake sing 200 selawe ini ndelek nang desa niku sing butuh 100.000 juta. Kula waktane ku bangun PAUD, bangun sekolah, tuku tanah. Kula diceluk barang terus dikai kula iki saking bapak. Kula dikai 110. Langsung kula anu wis tek dhewe wis rampung. Saiki tiyane megar-megar. Urip maneh. Padahal wis kelap-kelap kali balung kali kulit iki jarang. Tapi nek kula ungkap negara beda, cerita ngono aja negaraku, aku isin jeneng. Dadi pun kali balung karo kulit. Wis terus kata-kata wasiat iku dilaksanakan ya Allah jenenge as-shadaqatu tadfa'ul bala niku kula semua piyambak. Lah kula niki gadah mendoan jenenge Pak Haji Manggali. Wadal delok niku sareng kali kula wis kados wonten. Dedalan niku ngomong, ya iya kan. Wis kaya ngono kan gak kali pengumuman ae lah kali pansul niku lho kira gak kali pengumuman ae lah ngono lho dadakan sing ngomong iki tadi dhisik ya Allah kabari kula sampai sing kok malah sing nanti dhisik sing niku malah mari ngono nggih mangan bubur iso mari duweke dikekno niku bisa mangan bubur iso mlebu terus berdidik dengan dipanas-panas no. Saya ini malah sehat menurut wayang kurbanan gak ada duit kali pira itu urunan itu ya aku cek anakku tak kumpul tapi Masya Allah subhanallah. Nah itu termasuk barokah saking sedekah. Nah ini momentum Muharram itu nek kita tinggal Muharram dhewe durung masih peduli. Makanya sih dina Minggu santunan, sapa sing ketrimo niku tambah. Karena dengan pun mlebu sedaya dadi insyaallah dadi wong loman kabeh. Allahumma amin. Nah, ini makanya memaknai tahun baru Hijriah Muharram itu semacam itu. Sing gampang hidup itu antara apa ada dan sholat cek fardu sikulai ini antara ada dan sholat itu ono iqamah itu maknanya jejak
carane menegakkan. Kita harus ikhtiar saben dina ngelakoni kemanfaatan, keapian sing iso memberikan kemanfaatan kepada orang sekitar kita. Wis sak iso-isone. Makanya jadi kanjeng Nabi pedhot ringan darat yo sing krena nggih. Menawa dadi amal jariah jenenge apa ono riye waktu kok iso dadi amal jariah. Lah nek kena iphone terus tiba terus terusane kan begitu nggih. Wis niku singkat saged kula aturaken pun takhir mungkin bagus ditutur sing manfaat khususnya kangge awak kula ya. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdina